الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita melanjutkan pembahasan kemarin berkenaan dengan zina. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang kita baca baru separuh kemarin, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang ke-6430, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis 1691, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdurrahman bin Sakhar, nama asli Abu Hurairah. Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, ata telah datang rajulun, seorang laki-laki, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa, dan adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil masjid, waktu di dalam masjid. Yang kemarin sudah kita baca itu. Fanada, maka memanggilku Fanada, maka laki-laki ini memanggilku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka kata laki-laki ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni zanaitu, ya Rasul, aku telah berzina, ya Rasul. Fa'arada anhu, maka Kanjeng Nabi berpaling dari laki-laki ini, seolah-olah enggak mendengar, paling. Hatta raddada, sehingga laki-laki ini mengulang-ulang alaihi, pada panggilan itu, arba'a marratin, sampai 4 kali ulangan. Ya Rasulullah, aku berzina ya Rasul, aku telah berzina ya Rasul, aku telah berzina ya Rasul, aku telah berzina ya Rasul. Falamma syahida, maka ketika setelah laki-laki itu bersaksi ala nafsihi, pada dirinya sendiri, arba'a sahadatin, dengan empat kali bersaksi, ya, bersaksi, ya Rasul, aku telah berzina, sampai 4 kali. Da'a, maka memanggil hu, pada itu laki-laki, siapa? An-Nabi, kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka kata Rasul, abika jununun, apa kamu gila? Gitu. Kamu gila emang? Masya Allah. Qala, maka laki-laki ini menjawab, lah, enggak ya Rasul, enggak, saya enggak gila, aku waras ya Rasul. Qala, maka jawab, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya lagi, fal asanda, apakah kamu pernah kawin? Gitu. Apakah kamu kawin atau pernah kawin? Qala, maka jawab laki-laki ini, na'am, ya Rasul, aku udah kawin ya Rasul, aku udah nikah ya Rasul. Faqala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idzamu bihi farjumu, kata kanjeng Nabi, bawa ini laki-laki ini, rajam dia. Ini dalil ketika seorang laki-laki yang sudah menikah, ya, yang sudah menikah dan tidak gila, ya,
maka hukumannya adalah dirajam. Qala Jabir, maka sahabat Jabir berkata, fakuntu fi man rojamah. Aku kata Jabir, ya kata Jabir, salah satu orang yang ikut merajamnya. Jadi ketika laki-laki ini sudah mengaku bersaksi bahwasanya dia telah berzina, 4 kali saksi ngomong, ya toh, maka Kanjeng Nabi nyuruh sahabat untuk merajamnya. Ini artinya apa? Pak, nanti di belakang ada pembahasan, ya, masalah orang itu wajib dirajam. Satu mengaku ikrar, ya ikrar dulu ada, dulu di bab awal-awal dulu ikrar ada ya, pengakuan. Yang kedua, ketika ada 4 orang saksi, ya, yang semuanya tidak sengaja melihat, ya tiba-tiba dia melihat astagfirullah misalnya. Ada 4 orang melihat si A si B berzina, 4 orang kemudian dia disumpah dan dia mengatakan mau betul melihat, maka baru dua-duanya dirajam. Tapi kebanyakan ini jarang, Pak. Sebabnya apa? Kalau kita melihat orang berzina terus kita ngajak orang, itu dosa tambahan, gak diterima. Itu. Jadi 4 orang itu tidak sengaja melihat dia telah berbuat zina. Berbuat zina. 4 orang itu gak sengaja, 4-4-nya itu beda arah gitu. Ya, makanya kata kiai saya itu, orang itu kalau zina sampai disaksikan 4 orang, itu memang orang yang gablek gitu. Memang gablek, dia zina di lapangan gitu. Gak ada tuh, bukan orang waras di lapangan gitu. Makanya kebanyakan orang-orang dirajam itu rata-rata ngaku, ikrar. Dia berikrar, dia ngaku bahwasanya aku telah berzina, gitu, ya kan? Sahabat Jabir berkata, aku salah satu orang yang ikut merajamnya saat itu, gitu. Farajamna, maka kami merajamku pada itu laki-laki di musola. Di sana ada Masjid Qisas, Pak. Di mana? Di Madinah. Bukan di Madinah, di Jeddah. Di Jeddah ada Masjid Qisas. Kayak kayak semacam kubah-kubahnya gitu, ya. Putih warnanya. Mana tempat untuk merajam, untuk memotong tangan, untuk memegang kepala bagi yang hukum pancung. Di situ Masjid Qisas namanya. Kalau yang sudah pernah berangkat haji atau umroh itu pasti pernah ke sana, ya kan, diajak ke sana. Itu pun kalau dia mau, ya toh, atau itu pun kalau dia ikut KPIH yang kadang-kadang ngajak city tour namanya, ya toh. Kami merajam di Masjid di musola, ya. Falamma atlaqathu al-hijaratu haraba, ketika dia telah mengenaiku padanya bil hijarat, al-hijaratu batu. Jadi batu dilempar, kan memang raja itu dilempar pakai batu. Batunya itu enggak gede banget, enggak, Pak. Terus enggak kecil-kecil juga enggak, sedengan. Ya sedengan itu biasa kepel-kepel, coba dilemparin sampai mati, gitu, sampai mati. Kejam amat yang Islam, bukan kejam, enggak. Ya toh, kalau betul-betul hukum rajam diterapkan, mungkin enggak ada orang zina. Makanya kalau di kita kan hukuman enggak dirajam. Kalau ada ketahuan ada orang zina, kawinin teman, ya toh. Oh, yang laki-lakinya yang zinain, yang dizinain masih gadis, yang zinain bapak-bapak
udah punya istri. Abadi kami ini istri pertama dicerai kadang-kadang. Ya, hukum keluarga kalau begitu ya kan artinya. Ini harusnya diraja. Ketika ini batu dia lempar, wah, orang-orang pada lempar, sakitan dia, kesakitan daripada parah, dia kabur dia, lari, ya toh. Ketika dia fatruknahu bil haram, maka kami pun mengejar dan menemukan dia tuh di suatu tempat namanya haram, ya toh. Farajamna, kemudian kami pun merajamnya lagi sampai mati. Sampai mati dirajam lagi. Ini hadis kalau dilanjutkan, kemudian sahabat Jabir dan sahabat yang lain lapor kepada Kanjeng Nabi ngomong. Kemarin di bab Iqra kalau nggak salah ya, ngomong, ya Rasul bikin bla 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 bla. Dia kabur ya Rasul. Apa kata Kanjeng? Kenapa enggak kamu biarkan saja? Ya kan? Karena dia udah kabur, dia kan dari pengakuan aku enggak zina kabur, aku enggak zina. Sebenarnya ketika dia mengalah enggak zina, enggak boleh dirajam. Gitu. Jadi pengakuan itu bisa dicabut, Pak. Pengakuan bisa dicabut sehingga dia tidak dirajam lagi. Yang kemarin dulu enggak salah di bab apa dulu Pak? Nah ini hanya memuatkan zina. Yang dimaksud dengan al-musholah ini, maka sholatil id wa sholatil janaiz. Yang dimaksud dengan musholah itu suatu tempat yang dipakai sholat id dan sholat jenazah. Makanya kalau di mana di Masjid Nabawi itu ada tempat jenazah sendiri, tempat nyolatin. Itu jenazah ditaruh di depan kalau kita nyolatin. Makanya kemarin itu ada videonya Pak. Ya kalau as-salatu 'alal amwati wal atfal yarhamukumullah, gitu ya. Salat atas mayat-mayat dan anak-anak, ya kan? Semoga Allah merahmati kalian. Itu sengaja Pak, asal saya sengaja pengen lihat. Kalau orang Arab itu memang betul. Kalau sholat ba'diyah kayak gitu tuh mereka kurang diperhatikan. Tapi kalau sholat jenazah Pak, kompak mereka. Ya, makanya nanti Bapak bisa lihat. Saya terus ini mayatnya banyak. Beneran mayatnya 7, anaknya 3, 10 ya kan. Pikul keluar itu saya mengejar. Wah, subhanallah. Kalau di kita nih Pak, kalau di kita ini ngubur mayat mungkin nggak debuan, tanahnya blek-blek. Di sana mana pasir gitu kan, aduh debu, udah ditutup tembus begini. Tapi orang Arab, masya Allah, khusus pakai imamah yang merah putih. Karena apa? Mereka tahu fadilahnya. Fadilahnya kalau orang itu man syahidal janazah hatta yusalli alaiha. Barang siapa yang menjumpai jenazah mayat sehingga dia ikut nyolatin Pak. Kayak di Blok H ada mati terus dia ikut nyolatin, falahu qiratun, maka dia mendapatkan 1 qirat. Terus wa man sayyidaha hatta tufana, kalau dia menjumpai mayat, artinya dia tahu mayat kemudian dia ikut nyolatin terus sampai dia ikut nubur, falahu qiratani, maka dia mendapatkan 2 qirat. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma qiratani ya Rasulullah, 2 qirat itu apa ya Rasul? Apa kata Kanjeng Nabi? Mithlul jabalain adimatain misalnya ya. Itu semisal
dua gunung yang besar. Dalam hadis lain, misal Gunung Uhud. Gunung Uhud kan gede Pak. Panjangnya itu 7 kilo loh, itu muter 7 kilo. Gunung terbesar di Madinah. Makanya orang Arab itu ada hadis itu getol banget Pak. Kalau sholat jenazah nggak ada yang meninggalkan orang Arab loh. Kalau kita kadang-kadang sholat jenazah pada pulang ke hotel, ya kan, kalau mereka langsung nungguin sampai selesai. Terus kadang-kadang ikut ke, dan orang Arab itu kalau misalnya ada keluarga kita yang mati di Madinah, di Mekah, sebelum keluarganya yang ngambil, mereka nggak berani, diam aja. Tapi ketika keluarganya yang ngambil gotong, langsung mereka berebutan menggotongnya nyampe ke kubur. Mari saya lihat kalau mereka kok kuat banget gitu, karena mungkin biasa ngubur kan, debunya itu loh Pak. Terus debu itu ya namanya di sana setahun dikeduk, ya toh. Jadi kadang-kadang debunya itu udah tercium bangkai. Ini bukan ini, saya aja nggak betah sebenarnya, karena saya pengen lihat aja seperti apa. Ya saya lihat, Masya Allah. Cuma hati-hati dengan nanti kalau berangkat ke sana, ketika mau nyuting jangan deket begitu, nanti HP sampai akan dibanting sama mereka, diambil banting, kalau nggak dilempar gitu. Makanya kita kayak saya sembunyi-sembunyi, gini aja gini, pada gitu, main gitu, jangan lupa gini, ambil banting beneran, ya. Ini masalah di rojak, ya, mati. Jadi namanya musola itu adalah tempat yang dipakai untuk sholat Id. Artinya apa? Ini sebagai dalil juga kalau musola itu nggak bisa dipakai untuk sholat Jumat. Yang dipakai untuk sholat Jumat ya masjid jami kadang-kadang kan. Makanya nih Pak, Masjid Nabawi itu di sekitarnya ya masjid, tapi semuanya sholatnya di Nabawi. Masjidil Haram ada masjid, tapi sholatnya di Masjidil Haram. Karena apa? Ya jadi satu, namanya juga masjid jami, tempat berkumpul orang banyak, ya kan? Tapi di sana itu walaupun kecil disebut masjid, kayak Masjid Gomama. Masjid Gomama itu sebelah apa namanya, sebelah baratnya ya, sebelah baratnya Masjid Nabawi itu ada Masjid Gomama. Itu namanya masjid tapi itu musola. Kalau di kita mau musola aja gitu, jarang dibuka, kecuali lagi dibersihin dan kita bisa. Saya menjumpai udah 2 kali dibersihin bisa masuk ke Masjid Gomama. Masjid mendung, awan, Gomama itu artinya dulu kajian Nabi sholat di situ waktu sholat Id dan sholat istisqa. Kita lanjutkan. Warawa dan telah meriwayatkan Al-Bukhari, Imam Bukhari, hadis 6467, wa Muslimun dan Imam Muslim hadis 1697. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Zaid bin Khalid Al-Juhni radhiyallahu anhu. Ini hadis Bukhari Pak, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al-Juhni. Qala, keduanya berkata, Ja'a telah datang rajul, seorang laki-laki, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata salah satunya, seorang laki-laki berkata, Anshudukallah illa qadata bainana bi kitabillah. Aku bersumpah padamu ya Allah,
ya, ya Rasulullah, ya, illa qadaita baina bi kitabillah. Untuk apa engkau menghukumi di antara kami ini dengan Al-Quran, kitab Allah? Faqala wa kana an afqahu minhu. Maka ada yang salah satu tadi yang lebih pandai, yang lebih faqih daripada yang dua tadi. Faqala, maka salah satu ini berkata ini, sodako, dia telah benar. Ikti baina nabi kitabillah, hukumi di antara kami dengan kitab Allah. Wa adili ya Rasulullah, maka kasihlah kami izin padaku ya Rasulullah. Faqala Nabi SAW, kul faqala innabni. Ini berkata ini, salah satunya berkata, innabni, sesungguhnya anak laki-lakiku, karena ada dia asikonku bekerja fi ahli hada, di rumah orang ini. Ini ceritanya nih, ada dua orang laki-laki laku. Nah, satunya ngomong, ya Rasul, anak laki-lakiku kerja di orang ini misalnya. Jadi kan orang ini, di keluarga ini, fi ahli hada, di keluarga ini. Fazana, maka anak laki-lakiku itu zina bi imraatihi, dengan istrinya. Ini bapaknya baik. Ini kalau orang-orang dulu memang luar biasa, nggak mau keluarganya masuk neraka, ya toh? Ada kan di antara kita kadang-kadang kalau anak kita salah berbela baik. Apalagi kalau kita jadi hakim gitu, bapaknya jadi hakim, anaknya salah, wah dibela habis-habisan. Yang tadinya salah jadi benar, yang benar jadi salah. Kalau ini enggak disahabat deh. Ya Rasul, anak laki-lakiku berzina ya Rasul, dia bekerja di rumah ini, di keluarga ini. Dia zinai istrinya dia. Faqtadaitu minhu bimi'ati syartin wa khadimin, maka aku menebus darinya, karena anak laki-lakiku ini udah berzina, maka aku tebus ya Rasul. Tak tebus dengan 100 ekor kambing dan 1 pelayan. Wah gitu ya Rasul. Tapi saya kasihkan 100 ekor kambing, saya istilahnya buat tebusan, ya kan? Buat tebusan saya kasihkan ke entah laki-lakinya, entah itu, sama 1 pelayan saya kasihkan, saya tebus dengan itu. Wa ini sa'altu, dan sungguhnya aku sa'altu bertanya, rijal pada rijalan di sini gimana? Ulama, ya, min ahli ilmi, dari ahli ilmu. Aku bertanya pada seorang ulama di antara orang-orang ulama. Fa'akbaruni, maka mereka memberikan kabar kepadaku, anna ala ibni jilda mi'atin wa taghziba amin. Sesungguhnya mereka mengabarkan kalau demikian anakku katanya dijilid, dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Wa anna ala imratin hada ar-rajmah, dan bagi itu perempuan, istrinya apa tadi, itu dirajam. Faqala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang memegang jiwaku, kata Rasul, la'abdiyanna bainakuma, sungguh aku akan menghukumi di antara kalian berdua bi kitabillah, dengan kitab Allah, Al-Quran. Al-mi'atu wal khadimu raddun alaika, kata kanjeng Nabi, nih sekarang saya akan menghukumi kalian, ya, 100 ekor
namanya kambing, dan satu pelayan tadi kembali minta lagi, ambil lagi ya. Ini ceritanya mungkin dua orang ini suaminya sama bapaknya Pak, ceritanya mungkin ini kan, nggak disebutin secara jelas. Kalau melihat dari konteksnya begitu. Jadi ini mungkin suaminya perempuan tadi sama bapaknya ini. Makanya di sini kan udah 100 ekor pelayan kamu kembali kepada gitu. Balikan. Wala ibnika jiltu mi'atin, dan anak laki-lakimu jiltu mi'atin 100 cambukan, wa takzibu amin, dan diasingkan 1 tahun. Wa ya Unes uktu ala imratin, kamu pergi ke itu perempuan imrati hada fasala, kamu tanya tuh fa'ini tarafat, jika dia ngaku farjumha, kamu rajam dia. Nah ya, fa'tarafat farjamaha, dan perempuan itu pun ngaku ya berzina sama itu, dan Unes ini pun merajamnya. Ini jadi artinya apa? Zina itu hukumnya ada 2, yaitu 1 dirajam, 2 dicambuk 100 kali, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau yang dirajam itu baik laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah. Menikah di sini ada keterangannya Pak. Menikah di sini nggak harus terus udah lagi menikah enggak. Misalnya udah nikah nih, cerai, jadi duda, atau perempuan udah menikah, cerai, jadi janda. Ketika ada seorang duda zina, hukumannya dirajam. Nggak harus suatu istri masih statusnya keluarga, tidak. Pokoknya dia pernah menikah, maka hukumannya wajib dirajam. Kalau dia ngaku. Tapi kalau nggak dia ngaku, misalnya udah tak, dia tobat kepada Allah dengan tobat kata saya itu ini ya. Misalnya namanya juga ada orang pernah berzina. Di kita kan nggak ada hukuman rajam, ya toh? Nggak ada hukumannya dipukul sampai 100 kali, dan diasingkan. Bagaimana kalau kita pengen tobat? Udah tobat dan nasuha, ya, dengan cara masuk tobat, benar-benar tobat. Yang kedua sering-sering sedekah dengan niatan pahalanya diberikan kepada suaminya perempuan yang kita zinain tadi. Namanya. Jadi kita zina sama si perempuan, laki-lakinya nggak tahu, ya tahu. Kita tobat, benar tobat, ya sholat tobat, ya banyak istighfar. Di samping itu sering-sering sedekah atas nama suaminya perempuan itu. Tujuannya apa kata kiai saya itu? Tujuannya besok di akhirat biar dia tidak nuntut kita, gitu. Karena dia haknya dia. Itu bahaya nanti di akhirat, gitu, ya kan? Makanya nggak harus dirajam kata dia saya, nggak harus dirajam. Yang penting tobat, benar-benar tobat. Sebabnya Kanjeng Nabi sendiri ketika ada orang ngaku zina aja, Kanjeng Nabi nggak suka, ya kan? Kanjeng Nabi nggak suka. Ono sing takon iki, ada yang nanya pembahasan zina ini dari awal akhir. Ayat banyak banget sih. Masya Allah. Ana sing takon iki. Ada takon, nanya. Pak Rahmat Pak itu mau tanya nih, lihat ini Pak. Enggak, salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tadi kita katakan bersama bahwasanya bukan zina tadi pada edisi pertama yaitu dengan dirasal. Dirasal artinya teknis di arah itu dilempar atau sampai meninggal bahwasanya. Yang kedua itu dipukul dengan menepis 100 kali ya. Itu bagi yang telah menikah ya bahwasanya. Dalam hal ini pertanyaan saya pertama adalah untuk pezina yang belum menikah bahwasanya itu hukumnya apakah sama dengan orang yang sudah menikah ya? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua adalah nanti pada saat yang berhisab nanti bahwasanya di kala hidupnya di dunia itu kan sudah menerima hukuman yaitu dirajam, apakah nanti di akhiratnya masih tetap mendapatkan daripada hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perbuatannya yang telah dilakukan. Terus yang ketiga yaitu dengan taubatan nasuha. Ya ada dari amanun itu tidak pakai taubatan nasuha. Jadi orang berzina itu cukup dengan bertobat dengan tobatnya sesungguhnya. Nah, ini adalah pertanyaan yang ketiga. Karena kalau di Indonesia memang tidak ada hukuman sebagaimana yang diterapkan di Arab, yaitu kita bisa barang siapa yang telah berzina cukup dengan tobat nasuha ya Pak. Nah, apakah itu masih mendapatkan hukuman Allah Subhanahu wa taala di kala akhir hayat ini? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi makanya kalau ngaji di depan jangan di sono, kalau di belakang mas tengah mendengar ya toh. Ini kalau salah kata musuh begitu tuh terus ada kata saya lagi. Jadi kalau yang sudah menikah hukumannya dirajam, yakni dilemparin batu sampai mati dengan batu yang sedang, nggak terlalu gede nggak terlalu kecil, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah atau pernah menikah. Kalau sudah menikah, nanti ada menikah di sini adalah benar-benar yang secara sah, ya toh, nggak ada walinya, ya ada saksinya. Dah, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau yang dicambuk tadi 100 kali, itu cuma baik laki-laki maupun perempuan yang belum menikah. Belum menikah, itu dicambuk 2 itu. Ya toh? Apakah nanti di akhirat orang yang sudah dicambuk, orang yang sudah dirajam, apakah dia nanti dia nggak ada? Insya Allah udah nggak, karena udah ada tobat. Ya kan udah taubat. Bahkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu disebutkan ada seorang perempuan yang mengaku telah berbuat zina dalam keadaan hamil. Dia ngaku terus sampai Rasulullah enggak mungkin lagi ini segala macam, tapi tetap perempuan yang ngaku dan ini anak adalah hasil zina saya. Ya udah, kalau begitu tunggu sampai anak lahir. Setelah lahir dia datang lagi kepada kanjeng Nabi untuk dirajam. Setelah dirajam apa kata kanjeng Nabi? Imannya ini perempuan kalau ditimbang dengan imannya orang Madinah, ya kan lebih berat dari imannya ini perempuan. Itu ada, ya kan? Dan di sana nanti insya Allah udah gak dapat. Berat loh Pak, dilemparin batu emang gak sakit, bos. Luar biasa itu batu. Wah, nggak langsung mati enggak? Mati dicambuk juga begitu, bos 100 kali. Nggak pakai cambukan yang terlalu gede nggak boleh, kecil juga nggak sedang. Buat gitu sampai nggak, kalau ini nggak sampai mati 100 kali, habis itu diasingkan selama 1 tahun, nggak boleh kembali ke kampungnya. Di mana? Dalam jarak boleh mengkosot ya kurang lebih 90 km. Sono ya dia diasingkan di Cirebon sono deh, nggak boleh pulang-pulang gitu, diasingkan bagi laki-laki. Kalau perempuan wajib ada mahramnya, entah bapaknya entah saudaranya yang menemani di sana, dia karena dia perempuan gitu Pak ya. Kalau udah nikah ya dirajam tadi, yang belum dicambuk, dijilid.
Kalau tobat, insya Allah Pak, jenengan kalau udah tobat betul-betul dan Allah terima tobat kita, insya Allah kecuali berhubungan dengan hakul adam tadi, gitu loh. Makanya tadi saya bilang, kalau kita zina untuk bilang dalik, ada seorang laki-laki berzinain istrinya orang, maka dia sering-sering sedekah. Suatu saat di sana dia nggak nutut sama kita. Kalau dia nutut, emang kamu nggak ngerasain itu pahalamu gede itu dari saya gitu kan? Oh ya udahlah, ikhlas saya ikhlas kan, begitu tujuannya. Karena kalau berhubungan dengan hakul adam, selama dia tidak memaafkan, Allah nggak bakalan memaafkan dosa kita. Itu Pak. Maka taubat Rasul itu begitu. Taubat begitu Pak, saya kira ya. Cukup ya? Itu tadi tiga-tiga ya. Ya saya kalau tadi saya nyuruh kalau ngaji di depan itu mohon maaf. Ya pokoknya begitu takut salah dengar. Kalau salah dengar kan bahaya. Khawatirnya mungkin udah salah dengar, kata Ustaz Agus begitu. Wah udah, saya katanya itu ya. Apalagi? Wah, satu lagi bisa. Ini langsung komat aja tadi. Apa nih? Karena dengan sholat jenazah, itu kalau mayatnya itu waria, iya, masih itu, iya. itu domirnya pakai bu apakah? Itu yang pertama. Bukan dua, Pada saat kita melaksanakan sholat jenazah, apakah ada hukum khusus? Kalau yang sekarang kita lakukan pada sholat jenazah itu mayatnya di depan kita loh Ustaz ya. Nah, misalkan yang saya tanyakan adalah itu mayatnya misalkan di situ kita sholatnya di sini, apakah ada hukumnya berapa meter dari itu pada sholat jenazah? Itu Ustaz. Ya. Gak apa-apa sholat di Mekah, di Madinah itu, masya Allah. Apa mungkin Masjid Nabawi itu seberapa ya? Sebelum kayak gini kali ya. Ke sono, ujung sono, belakangnya masih sholat. Selama di luar masjid, kalau di dalam masjid misalnya masjidnya sekampung misalnya ya, sedesa masjid semua misalnya, nah otomatis kan sedesa juga di antara sono, ya toh, nggak sedesa, sekampung lah, kemudian misalnya selama itu di situ nggak masalah. Tapi kalau udah di luar masjid, jaraknya 300 meter, kurang lebih 300 meter dari masjid nih, luar ke sono 300 meter. Itu hukum jamaah Pak, hukum jamaah yang saya pakai. Terus tadi wariah pakai buah paha. Yang penting jangan ubah ya, terubah ya, bingung orang ini. Jadi gini, lihat dulu dia kelaminnya apa. Kalau kelaminnya laki-laki ya laki-laki, walaupun sifatnya punten ya, ada orang ganti kelamin itu tetap laki-laki hukumnya. Kelaminnya dicopot ganti perempuan, tetap itu hukumnya laki-laki karena dia punya kelamin. Nah kalau ini lama lagi ya bahas tentang kelamin ini. Kalau kelamin dua, ada kelamin perempuan, ada kelamin laki-laki, berapa? Mana yang berfungsi? Gitu. Mana yang berfungsi? Itulah status dia. Oh, dua-duanya fungsi nih. Aduh, dua-duanya fungsi. Kalau dia haid, jelas dia perempuan. Gitu. Gitu Pak. Kalau dia haid, karena nggak ada perempuan laki-laki haid. Ada perempuan laki-laki, perempuan ini kelaminnya dua, ternyata dia haid, maka dia perempuan. Gitu ya. Terus kalau dia gak laki apa perempuan, dia gak haid, lihat kencingnya. Ini banyak juga kan, kencingnya itu ngelewatin yang tempat laki-laki apa ngelewatin tempat perempuan. Emang bingungnya orang. Itu namanya khunsa muskil. Kalau di pinggir-pinggir jalan yang itu bukan khunsa, bukan laki-laki. Itu laki-laki Pak maksudnya. Bukan perempuan walaupun sifatnya perempuan. Kalau nggak percaya pelorotin celananya, rame-rame begitu, aku digambar juga gitu. Ya toh? Makanya statusnya dia laki-laki. Walaupun sifatnya nih, Nun Sewu, kayak perempuan tapi barangnya laki-laki, dia laki-laki. Gitu Pak. Ya toh?
Nanti kita lihat dia kemana, laki-laki. Ya udah, oh ini perempuan, ini mayatnya banyak ini, jangan itu banyak kan, masa begitu, gitu aja. Kan gini, tadi saya bilang amwat mayatnya 10 orang. Ya udah, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum dan seterusnya. Gitu. Ya Pak ya. Insyaallah. Saya kira cukup. Langsung komat aja ya. Ada yang gerendeng nanti. Insyaallah. Dan bagi jamaah, walaupun pembahasannya kita apa gitu ya, bab zina nih, jamaah boleh bertanya di luar tema. Kalau saya bisa ya saya jawab, kalau enggak ya insya Allah minggu depan, gitu ya. Jadi umum, pokoknya jangan ragu masalah apa, karena ini hukum fikih harus jelas, ya harus jelas. Kita tutup dengan membaca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu aqulu laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahaladzim 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 subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, berkenaan dengan jamaah tadi, kalau nggak salah bukan 300 meter, 300 dirot ya. 300 meter 150 meter, 150 meter. Di luar masjid sono, di luar masjid 150 meter itu agak jauh loh, lumayan ya. Itu aja. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.